Hola, hola. Anti Calafus. Anti Calafus. Anti Calafus. Anti Calafus. Anti Calafus. Nenek. Anti Calafus, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang terlihatnya sulit ya, tapi sebenarnya tidak sulit ya. Sebenarnya tidak sulit ya. Ya, dan di video kali ini juga saya ingin coba menepati janji saya ya, bukan janji ya, ya menepati ya janji lah ya, karena waktu itu saya sempat membuat sebuah postingan di komunitas yang mengenai ada nggak sih yang mau tanya tentang apapun ya, Q&A gitu ya, gaya ya. Ya karena ada beberapa juga yang memang penasaran, misal apa sih pekerjaan utama saya gitu ya kan. Ya, nanti akan saya coba jawab ya, mungkin setelah membahas soal yang ini ya. Oke. Ya karena saya kan bukan artis ya, jadi lebih fokus ke kontennya dulu ya. Oke, yuk. Ya, jadi seringkali begini. Soal-soal olimpiade ya, ada juga banyak soal yang dibikin kelihatannya bentuknya sulit gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita mau coba ngulik dikit aja ya, sebenarnya nggak sulit gitu ya. Sebagai contoh soal ini ya, salah satunya ya, di sini ditanya jika 2021, oh di sini lagi hujan cukup deras ya, semoga tidak mengganggu suara. Kedengar nggak? Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com/Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiade. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiade. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiade. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, oke, di sini ya semoga nggak terlalu masuk suara hujannya ya. Ya, jika 2021 sama dengan D1 kali 1 faktorial ditambah D2 kali 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai DN dikali N faktorial ya. Jadi ini seolah-olah kayak batasnya kayaknya banyak sekali gitu ya kan. Nah tapi oke, dimana DJ ya bilangan cacah ya, jadi boleh 0 ya. Ya oke ya, benar ya, dari 0 sampai J. Nah tapi dia di antara 0 sampai J. Jadi kalau misalkan kayak D3 ya berarti dia batas maksimalnya 3 gitu ya kan, gitu ya, dari keterangan ini gitu ya. Terus ya nilai dari D1 tambah D2 tambah D3 sampai ditambah DN ya. Ya seolah-olah sekilas kelihatannya seperti sulit ya, seperti waduh ini gimana caranya. Nah tapi kalau kita mau coba brainstorming gitu ya, brainstorming ya istilahnya ya. Oke, jadi kita ngelihat lagi ya, kita coba
mengira-ngira dulu. Oke. Dari sini kita lihat ya. Oh, ini kan 2021 sebuah bilangan bulat ya. Oke, dan ini D1, D2 dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan caca. Ya, dan ini dikalikan dengan 1 faktorial, 2 faktorial, berarti batasnya nggak terlalu besar ya. Kalau kita lihat ya, coba 1 faktorial sendiri sama dengan 1 lah ya. 2 faktorial 2 ya kan, 2 kali 1 ya. 3 faktorial 6 ya. 4 faktorial 24 ya kan. 5 faktorial sendiri 120 ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Lalu 6 faktorial itu sama dengan 720. Nah, kalau 7 faktorial udah lewat dari 2021 ya kan. Ya, 7 faktorial itu kan berarti 720 dikali 7 ya kan. Oke. 720 kali 7 ya. Oke, sorry sebentar sedang ada WhatsApp ya. Oke, ya. Ya, 5.000 lah ya, 5.000-an lah ya. Ya, jadi udah lewat ya. Jadi ini udah lewat, nggak mungkin ya, karena di sini D1, D2-nya adalah bilangan caca ya, dan D1, D2 sampai DE-nya bilangan caca. Jadi nggak boleh negatif ya. Oke, jadi ya ternyata batas n-nya tuh maksimal 6 faktorial gitu ya kan. Ya, jadi nah ini cukup mudah sebenarnya. Coba. Nah, akan lebih mudah sendiri. Oke, akan lebih mudah kalau misalkan kita mulai dari yang paling besar ya. Jadi kita bagi 2021 dibagi dengan 720. Paling besar 2 ya, paling besar 2 ya. Jadi oke, jadi karena 2021 ya, kita bagi dengan 720 adalah 2 ya. Jadi kita nyatakan misal ini 2 dikali 6 faktorial ya. Oke. Jadi 2021 oke. Jadi langkahnya tuh oke, saya tuliskan dulu ya langkahnya ya. 2021 dibagi 720 gitu ya kan. 2 ya, sisanya oke 2 lebih gitulah ya. Nah, jadi oke, jadi 2021 kita nyatakan sebagai apa? 2 dikali 6 faktorial. Oke ya. 720 sendiri dikali 2 kan sama dengan 1440 ya. 581 sisanya ya. Oke, jadi ini ini sama dengan, sorry, bukan sama dengan ya. Ditambah 581. Nah, sekarang kita lihat lagi prosesnya. 581 kita coba bagi yang 120 karena ini kan 5 faktorial kan ya. Tadi kita mulai dari 6 faktorial ya, kita bagi dengan 120 ya, yaitu 4 ya. 4 pasti 480 ya. Jadi ini 4 kali ini 4 ya, 4 lebih gitu ya, sehingga ini pakai warna merah saja, 4 lebih, sehingga sekarang kita bisa jabarkan lagi 2021 sama dengan 2 dikali 6 faktorial ditambah 4 kali 5 faktorial ya. Masih ada sisa berapa? Itu kan 4 kali 5 faktorial kan berarti 480 ya. Berarti 101 ya kan, 101. Nah, sekarang kita bagi lagi nih, 101 kita bagi dengan, kalau tadi 5 faktorial kita bagi dengan 4 faktorial atau 24, kita bagi dengan 24 gitu ya kan. Ada apa si Ucup ya, si kucingnya Yusa ya, jatuhin apa itu ya. Jadi itu 4 ya, 4 lebih ya, masih 4 lebih ya. Oke, jadi kita tulis 2021 sama dengan 2 kali 6 faktorial tambah 4 kali 5 faktorial ditambah 4 kali 24 ya. 24 itu adalah 4 faktorial ya, tapi sisanya berapa itu? 24 kali 4 kan 96 ya, 96 5 ya, berarti sisa 5. Oke, nah 5 ketika 5 tadi kita udah pakai 4 faktorial, tapi nggak bisa 5 itu jangan dibagi dengan 3 faktorial ya, karena di sini yang diharapkan adalah pengali dari
yang faktor-faktor ini D1, D2 sampai Dn nya itu harus bilangan caca ya. Jadi ya oke, kalau gitu 5 dibaginya langsung dengan 2 faktorial, yaitu 2. 5 dibagi 2 ya 2,5 ya, 2,5. Jadi oke, atau sisa 1. Jadi ini 2021 sama dengan 2 kali 6 faktorial tambah 4 kali 5 faktorial tambah 4 kali 4 faktorial ditambah, berarti tadi 3 faktorialnya tidak kita gunakan, jadi 0 kali 3 faktorial boleh, karena D1, D2, D3 sampai Dn itu bilangan cacah ya. Cacah itu berarti boleh 0 ditambah 2 kali 2 faktorial sisa 1. Sisa 1 ya udah berarti sama dengan apa? Ditulis saja 1 ditambah 1 kali 1 faktorial gitu ya kan. Ya, jadi ternyata cukup mudah ya kalau kita mau coba ngulik aja ya kan. Jadi di sini adalah D1, bukan D1, ini berarti kan dibalik kan, D1-nya kan yang satu ya. Ini adalah D1, ini adalah D2 ya, ini D2, ini D3, ini D4, ini D5 dan ini D6 ya. Oke. Jadi D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 tambah D6 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ya, 8 tambah 10 ya, 13 ya. Jadi jawabannya adalah 13 gitu ya. Ya, jadi intinya teman-teman jangan takut untuk apa, coba ngulik ya, ngulik dulu deh maksudnya apa nih dari soal ya, lalu coba curigai bentuknya ya. Jangan langsung kepikiran waduh ini susah banget nih kalau dalam bentuk faktorial segala macam ya, jangan-jangan ini terkait dengan kongruensi atau apa gitu ya. Enggak ya, ternyata belum tentu ya, belum tentu sesulit yang dilihat ya. Ya, oke. Ya, waktu itu sudah cukup lama ya sebelum apa? Sebelum berpuasa ya, sebelum puasa ya, saya coba posting iseng-iseng ya. Ada nggak nih yang mau tanya-tanya kalau saya bikin video Q&A ya? Ya ada aja ternyata ya, walaupun nggak banyak ya. Oke, tapi thank you banget ya. Oke, coba di sini ada yang nanya ya, apakah pekerjaan utama Bapak adalah nge-YouTube? Enggak ya, yang pasti enggak ya. Nge-YouTube ini cuma buat tempat wadah ya untuk saya juga belajar terus ya, belajar lagi. Jadi kalau bikin konten ya kan, wadah untuk saya belajar terus, lalu belajar bukan hanya mengerjakan soalnya, tapi juga gimana sih cara share ide ya, penjelasan ya, yang gimana sih biar lebih mudah dipahami gitu ya kan, gitu. Jadi ya semacam hobi lah, hobi untuk apa, tadinya sih memang awalnya kan hanya untuk kenang-kenangannya, tapi ternyata responnya oke ya, ternyata banyak yang senang dan banyak yang merasakan manfaatnya, alhamdulillah ya. Sehingga akhirnya ya terus saya berusaha untuk share ya, walaupun kadang-kadang waktunya juga harus dibagi-bagi gitu ya kan. Jadi enggak, pekerjaan utama saya sekarang fokus di membina anak-anak olimpiade ya, khususnya anak olimpiade tingkat SD dan SMP gitu ya kan. Jadi semenjak, kalau dulu saya sering keliling daerah ya, jadi kerjasama dengan Diknas biasanya ya, sehingga saya dan teman-teman itu mendirikan sebuah lembaga pelatihan olimpiade, yaitu Edupiat ya. Dan kami sering bekerja sama dengan sekolah, dengan Diknas gitu ya. Jadi membina siswa-siswi untuk persiapan OSN ya, kalau dulu namanya OSN ya. Tapi semenjak pandemi ini ya, saya pribadi sudah hampir 2 tahun ya, pokoknya semenjak pandemi aja lah ya, saya tuh lebih fokus ya di online ya, ngajar di online ya, membina siswa-siswi untuk persiapan olimpiade ya, sebagian besar lah ya, untuk persiapan ya anak-anak yang senang-senang matematika, biasanya benar-benar senang matematika dan pengen belajar materi-materi olimpiade ya. Cukup banyak juga sih siswa-siswi yang kebetulan yang
sudah ada hasilnya lah ya, ya juara ya. Tapi bukan hanya yang anak-anak olimpiade juga, tapi ada juga anak-anak yang memang mau belajar untuk materi sekolah saja juga ada ya. Gitu. Jadi pekerjaan utama saya bukan nge-YouTube ya, tapi dari apa? Ya dari membina siswa-siswi ya. Membina adik-adik ya yang memang sangat senang dengan matematika gitu ya. Tapi bukan hanya senang matematika sih, untuk belajar matematika gitu aja lah ya. Oke, terus mana tadi? Oke, apalagi yang ada yang tanya lagi apa? Oh, jadi waktu itu saya posting ada foto saya lalu ada beberapa teman ya, ada juga Profesor Yohanes Surya. Lalu ada yang tanya, ada Profesor Yohanes Surya waktu ada acara apa itu Bang ya? Oke, ya jadi sebenarnya dulu saya pernah ada di Surya Institute ya. Jadi di Surya Institute itu adalah institusi milik dari Profesor Yohanes Surya ya. Mungkin ada yang sekarang mungkin agak jarang, mungkin apa ya, mungkin ada yang belum tahu ya, yang belum tahu bahwa Profesor Yohanes Surya itu sangat terkenal ya di pelatihan olimpiade fisika beliau ya. Tapi beliau punya apa, punya wadah institusi ya untuk membina siswa-siswi olimpiade juga ya. Tapi bukan hanya itu, beliau juga berkontribusi sekali ya dalam pendidikan siswa-siswi daerah ya, khususnya daerah Papua waktu itu ya. Jadi waktu itu saya pernah berkarir di tempat beliau ya. Oke, jadi waktu itu foto itu ya foto waktu acara kumpul-kumpul aja ya. Oh, apa tips Bapak buat teman-teman yang lain yang ingin mengikuti jejak karir Bapak? Oh, oke. Karir yang apa nih? Karir YouTube atau karir apa? Kalau karir YouTube, kalau karir di YouTube itu ya saya sebenarnya tidak menjadikan YouTube itu sebagai karir gitu ya kan. Tapi lebih sebagai apa, hobi ya, wadah untuk sharing gitu ya kan. Lalu kalau misalkan karir di membina siswa-siswi ya, siswa-siswi olimpiade, siswa-siswi untuk belajar matematika ya, tipsnya ya jangan pernah berhenti belajar ya, terus belajar terus ya. Ya tentu kembangkan terus kemampuan kita ya dengan belajar, baik itu belajar materinya, belajar cara metodenya, belajar cara penyampaiannya gitu ya. Oke, terus apa lagi? Waduh, buat kisah hidup dari kecil sampai besar, belajarnya gimana kok sampai hebat, terus kapan mulai melatih anak-anak dan seterusnya. Oke, ya sebenarnya sih nggak sampai hebat ya, maksudnya ya saya juga masih dalam taraf belajar sekali ya. Ya jadi kalau kapan mulai melatih anak-anak olimpiade, dari saya kuliah, sebenarnya waktu kuliah itu tahun 2002 ya, tahun 2002 ya, ketahuan ya umur saya ya. 2002 itu kebetulan ada anak, waktu itu saya coba sambil cari uang tambahan lah ya, uang jajan tambahan gitu ya. Lalu saya posting bukan posting ya, zaman dulu kan nggak ada, saya coba tempel pengumuman. Kebetulan ada beberapa yang mau anak ya, yang mau les ya. Ternyata anak tersebut senang ikut-ikut kayak kompetisi ya. Jadi waktu itu saya sudah mulai belajar mengenal materi-materi kompetisi ya. Oke, waktu itu anak SMP ya. SMP. Setelah itu kebetulan ya memang ada beberapa ya siswa yang memang adik-adik yang belajar untuk memang fokus kompetisi. Tapi waktu itu masih lebih banyak itu sih lebih memang sekolah, karena kayak OSN nggak banyak sih kalau yang memang adik-adik yang mau ikut OSN pada saat itu ya, tahun-tahun itu ya. Jadi karena memang OSN kan belum semeriah sekarang gitu ya kan. Nah, setelah saya lulus S1 ya, saya lulus S1 dari Unpar ya, Universitas
Katolik Parahyangan ya. Lalu kemudian saya melanjutkan S2 saya di ITB ya, jurusan matematika juga ya. Setelah lulus S2 baru kebetulan ada salah satu teman ya, senior saya sih sebenarnya ya. Senior saya menawarkan ya bahwa Profesor Yohanes Surya beliau sedang membutuhkan tenaga pengajar untuk program Olimpiade SD ya, siswa-siswi Papua ya, dari Papua. Jadi waktu itu saya tahun berapa itu ya, kalau nggak salah tahun 2009 deh ya. Tahun berapa sih? Tunggu ya, saya agak lupa sih, 2009 atau 2008 gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi saya daftar, alhamdulillah ya diterima ya. Jadi saya waktu itu langsung membina dan berkarir di tempat beliau ya, Profesor Yohanes Surya. Lalu setelah itu karir saya saya lalu kemudian pindah karir ya ke salah satu sekolah di Bogor ya. Lalu kemudian saya sempat di LOPI ya, di LOPI itu adalah lembaga untuk pelatihan Olimpiade juga ya. Sampai akhirnya ketemu teman-teman yang satu pemikiran juga, yang akhirnya membentuk lembaga sendiri yaitu Edupiat gitu ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Ya tapi kalau perjalanan hidup, tapi ada beberapa juga cerita yang menarik sih ya, yang kalau terkait dengan hobi ya, dengan matematika ya, tapi mungkin saya share nanti lain waktu gitu ya. Ya saya rasa demikian ya pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. So, dadah, bye-bye.